implementasi pendidikan menengah yang inklusif. Oke, untuk materi yang pertama saya harap Pak Agus siap untuk mempresentasikannya. Persilakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Development of Student Diversity Bapak Dr. Lukman Nugraha MED MSI. Rekan-rekan mahasiswa Magister PAI dari Subang dan dari Cilegon. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita berbicara pengembangan pemahaman diversitas murid pada pendidikan menengah. Yang pertama, apa itu diversitas ya, di pendidikan menengah? Diversitas di jenjang menengah melampaui suku, agama, ras, dan status sosial. Kemudian juga mencakup gaya belajar anak, visual, auditory, kinestetik, ya, minat dan bakat. Ada yang berminat ke akademis, seni, olahraga, teknis. Perbedaan kemampuan kognitif, latar belakang budaya dan bahasa, kebutuhan khusus, serta tahap perkembangan emosional dan sosial remaja. Poin pentingnya, keberagaman adalah kekayaan yang harus dikembangkan, bukan hambatan. Ini mengingatkan saya ke masa lalu ketika dulu di sekolah dasar itu hanya butuh dengan jalan kaki ya ke SD. Teman-temannya masih tetangga, kemudian juga tidak begitu banyak tantangan ya seperti bermain. Tetapi setelah menginjak ke SMP, itu adanya di kecamatan, kita itu 2 kali naik kendaraan. Pertama naik sepeda, sepedanya dititip, di pinggir jalan naik mobil elep ke SMP 1 Pagaden. Di sana tuh sudah ada begitu banyak perbedaan. Kalau dulu teman sepermainan itu masih suku yang sama, kebiasaan yang sama, hobi juga yang sama. Tapi setelah ke SMP, itu dari berbagai macam suku ada ya. Terutama ada Cina ya, suku Cina di Pagaden. Dan juga saya mulai mengenal adanya teman yang non-Muslim ya. Itu adanya di SMP. Nah, dengan demikian kompleksitas diversitasnya lebih banyak lagi ya untuk di SMP. Sesuai dengan teori kecerdasan majemuk untuk remaja, pada usia remaja, kecerdasan majemuk membantu murid menemukan jati diri dan minat. Bentuk kecerdasan yang sering berkembang, satu itu bahasa dan komunikasi, yang kedua logika dan analisa, yang ketiga musik dan seni suara, keempat eksplorasi alam dan sains, kelima gerak dan olahraga, keenam refleksi diri, kemudian ketujuh interaksi sosial, seni visual dan desain, serta kecerdasan eksistensial ya, pertanyaan makna hidup. Setiap murid itu memiliki
panggung sendiri. Jadi diulangi di sini ada kecerdasan majemuk ya, bisa berupa anak yang satu ini cerdas dalam bahasa dan komunikasi. Anak yang kedua itu lebih menonjol dalam logika dan angka. Kemudian anak yang tiga misalkan lebih menonjol musik dan seni. Untuk lebih jelasnya, kami itu mengutip 4 karakter manusia ya. 4 karakter manusia yang terkenal dalam ilmu psikologi itu ada sanguinis, koleris, melankolis, pragmatis. Untuk mempermudahnya, saya akan mengistilahkan dalam circle produksi sebuah film ya, dalam sinema. Sanguinis ini diibaratkan sebagai artis ya. Anak yang eh, karakternya sanguinis itu diibaratkan seorang artis, dia itu lebih menonjol atau lebih kuat ketika dia tampil ya, selalu ceria, kemudian ramah, komunikatif ya. Dia itu lebih senang ketika tampil ke depan, kemudian dapatkan tepuk tangan ya, dari teman-temannya, diapresiasi ketika dia ngomong. Nah, itu tipenya tipe sanguinis. Tipe sanguinis itu tipe seperti artis ya, seperti aktor. Nah, saya ada pengalaman ya, waktu ngajar di SD tuh, anak tipe sanguinis ini kalau disuruh sama gurunya, kita belum selesai aja, perintahnya dia udah loncat duluan. Saya bu, saya pak, gitu kan. Tolong ambilkan, saya pak, loncat duluan ya lari ya, ambilkan spidol. Nah, ciri-ciri anak yang sanguinis ini suka bicaranya ya, lancar komunikasinya, cepat akrab dengan orang lain ya, kemudian komunikatif, tapi lemah ya dalam disiplin dan mudah bosan. Ya, kelemahannya tidak bisa disiplin ya dan mudah bosan. Kalau dikasih tugas yang agak lama, yang membutuhkan waktu, harus telaten, ini kelemahannya ya anak sanguinis ya. Yang kedua, tipe koleris. Koleris ini kalau diibaratkan dalam produksi sebuah film itu sutradaranya. Dia yang memimpin pengambilan gambar. Dia yang nyuruh orang dan dia yang memproduksi ya, pimpinan. Jiwanya tegas, berjiwa pemimpin ya. Tetapi kelemahannya perlu latihan empati dan kontrol emosi. Nah, biasanya anak-anak yang tipe koleris ini cocok dijadikan sebagai KM ya. Atau kalau dalam kegiatan kesiswaan itu dijadikan pemimpin upacara. Kalau di pramuka dijadikan pinru, jadi pratama, berjiwa tegas, memimpin ya. Pola pikirnya cepat ya, tidak banyak pertimbangan ketika memimpin teman-temannya. Contoh, siapa yang piket hari ini? Dia dengan PD-nya nyebutin. Si A nyapu, si B ngambil air, si C ngepel, seterusnya. Dia sendiri nggak mengerjakan apa-apa, cuma merintah seperti itu ya. Nah, di sini makanya butuh latihan kelemahannya empati ya, lemah dalam empati dan lemah dalam kontrol emosi. Tipe karakter manusia yang ketiga, manusia yang melankolis ya. Melankolis ini kalau dalam produksi film itu
sang penulis naskah ya, penulis cerita. Orangnya teliti, perfeksionis ya, kemudian berpikirnya mendalam ya. Semua dipikirin sehingga kalau bicara itu agak kurang karena di otaknya berbelit-belit bagaimana apa yang akan diucapkan itu sesempurna mungkin ya. Nah, biasanya ini tipe-tipe penulis teliti, perfeksionis ya, tetapi kelemahannya kurang dalam membangun kepercayaan diri, nggak pede ya. Kemudian kurang untuk membangun keseimbangan ya. Biasanya anaknya pendiam gitu ya, tetapi anaknya berpikir mendalam. Ini seperti penulis naskah. Yang keempat adalah tipe karakter manusia pragmatis ya, yaitu kalau dalam sebuah circle perfilman seorang pengamat, seorang penonton. Orangnya tenang, selalu damai, sabar ya. Kemudian kadang gak punya pilihan banyak ya. Bagaimana menurut kamu? Aku mah terserah bapak aja, aku mah terserah ibu saja. Nah, anak-anak yang pragmatis ini, yang pengamat ini suka kasihan di lingkungan circle teman-temannya. Kadang dia senang nolongin temennya, dianya sendiri pas butuh bantuan tidak ada yang nolongin. Nah, anak yang tenang dan damai, yang sabar ya, itu butuh dorongan inisiatif dan keberanian untuk berekspresi. Misal nih, kalau Bapak Ibu punya 4 orang anak ya, pas belanja ke toko itu beli permennya 3. Nah, dari 4 orang anak ini biasanya yang mengalah tidak mendapatkan permen itu yang keempat ini, tipe anak yang pragmatis, yang damai ya. Nah, dari keempat karakter manusia ini, yang sanguinis, koleris, melankolis, pragmatis, tadi bahasa saya dari seorang aktor, aktris, kemudian seorang eh, sutradara, seorang penulis naskah, dan seorang pengamat. Kadang-kadang ada tipe individu sering gabung ya, tipe A dengan yang tipe B ya. Tetapi ada satu tipe yang membantu, ada yang menonjol ya, memahami dominasi tipe membantu desain pembelajaran karakter. Nah, dengan memahami anak ya tipe seperti apa, walaupun memang kadang gabungan ya, kita lebih mudah ya untuk membantu desain pembelajaran buat anak. Contoh pengalaman saya kalau di pramuka itu ya, kalau anaknya tipenya koleris, tegas, berjiwa pemimpin, biasanya saya jadikan dia pratama ya, pemimpin upacara. Kalau di regu sebagai pemimpin regu. Bagi anak yang misalkan melankolis, dia itu seorang pemikir mendalam, biasanya untuk materi-materi teknik kepramukaan, saya suka percayakan ke anak melankolis, kayak misalkan mengisi sandi, kemudian apa eh, Morse ya, kepramukaan, sejarah kepramukaan, menaksir tinggi, menaksir lebar itu biasanya anak melankolis. Kemudian untuk yang sanguinis, suka tampil ya, biasanya di pentas seni saya tugaskan. Dan untuk pragmatis itu sebagai biasanya sebagai pelengkap. Kalau di pramuka itu suka jadi pasien ya. Kalau ada belajar apa permainan evakuasi itu jadi pasien, dia misalkan eh, dipakein perban, kemudian evakuasi
naikin ke atas bangkar dan lain sebagainya. Jadi dengan mengenal tipe anak, kita itu bisa mudah untuk menyiapkan pembelajaran karakter. Baik, selanjutnya mungkin Rijal di poin 5 bisa melanjutkan. Terima kasih. Silakan Rijal. Ini layar apa ini? Layar apa ini? Hutan? Layar tar menanam bangunan itu, Pak. Hutan apa kebun ini? Hutan kebun campur. Wih, Gambarnya nggak jelas, Pak Ucu atau gimana? salam ya. Ini Anda sedang Ada. Pak Haji Ada. Awasi. Berbidan tuh, berbidan. Yang nggak ada apa yang nggak ada? Gambarnya jelas, Rijal. Udah temen ya banyak Gambarnya bunga-bunga. jelas, Benar bunga, bunga-bunga bunga ini, Pak. gambarnya. Jelas, Pak, jelas. Oh, Itu maaf, maaf, Panawasi, maaf. Pak, berbagi Maaf. layar. Oh, Ya, Pak Nawasi berbagi layar nggak sengaja. Ya, untuk Ya, selanjutnya strategi KPP atau konten, proses, dan produk. KPP ini adalah kerangka diferensiasi utama untuk menyesuaikan pembelajaran dengan keragaman murid. Intinya, menyediakan variasi materi, metode, dan bentuk penilaian agar setiap murid dapat menunjukkan potensi terbaiknya. Mungkin gambarannya seperti yang dijelaskan oleh Bu Dr. Erba kemarin ya. Setiap anak itu kita analisis dulu ketika pendaftaran, kira-kira hobinya apa, kebiasaannya apa. Lalu ketika di kelas kita bagi ke dalam beberapa kelompok. Mungkin ada yang lebih suka menggambar, ada yang lebih suka menulis, ada yang lebih suka membaca. Lalu kita sajikan materi-materi dengan kebiasaan mereka, dengan kecepatan mereka untuk memahami materi tersebut di konten yang pertama. Materi disajikan dalam berbagai kedalaman dan format yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk teks, video, dokumen, atau narasi. Kita uji coba dulu tidak dalam satu mata pelajaran tapi di dalam satu bab, misalkan bab tentang puasa. Kita jelaskan dengan teks atau tambahkan dengan video, dokumen, narasi, ataupun bisa berupa poster ya, apalagi sekarang ada media seperti Canva yang kita tinggal cari posternya, medianya sudah ada, tinggal download, bisa di print juga. Lalu ke fase kedua, proses. Metodenya variatif, ada dengan diskusi, penelitian, presentasi, simulasi, praktik lapangan, ataupun dengan proyek. Contohnya mungkin diskusi kelompok. Ketika sudah membagi ke dalam beberapa kelompok, kita adakan diskusi secara santai, mungkin secara ngobrol dengan anak-anak. Nah, hingga pembelajaran project based learning juga bisa diterapkan di dalam proses ini sehingga menghasilkan metode terbaik untuk anak. Yang ada di proses ketiga, produk. Hasil belajar fleksibel bisa berupa makalah, video, poster, drama, laporan, atau peta konsep. Hasil belajar ini untuk sebagai bentuk penilaian atau asesmen. Sifatnya fleksibel, murid diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan hasil belajar mereka. Mungkin ada anak yang lebih suka drama. Dia mendramakan atau menyanyikan misalkan pemahaman dia tentang sifat-sifat Allah, yang sifat-sifat Allah yang ada berapa 41 ya, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiznya dibagi-bagi lalu dijadikan sebuah video atau sebuah
drama. Boleh dilanjut Pak Agus? Selanjutnya ada peran guru sebagai fasilitator dan pendamping. Pada awalnya ketika kita melihat ke pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang terjadi di sekolah, pasti banyak sekali guru-guru yang hanya menggunakan metode ceramah. Nah, kita coba di dalam satu bab saja, kita ganti, kita arahkan, kita jadi pemantik dalam diskusi. Guru bukan hanya jadi penceramah, tapi menjadi pemandu. Guru mengarahkan murid mencari pengetahuan sendiri, bukan menyampaikan semua isi pelajarannya. Yang saya lakukan, contoh yang saya lakukan di sekolah dasar, di dalam satu bab misalkan, saya kasih batas untuk dibaca. Misalkan bab hari ini kita membahas bagian A tentang proses pengangkatan Nabi Muhammad menjadi nabi dan menerima wahyu pertama, kemudian ditutup dengan penerimaan wahyu kedua. Anak-anak dipersilakan untuk membaca. Kita tunggu waktu mungkin sekitar 20 atau 30 menit. Kemudian kita pancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka dapat mengeluarkan pemahaman-pemahaman dari teks yang telah mereka baca. Yang kedua di sini ada mendengar. Guru diharuskan mendengar lebih banyak, mendengarkan ide-ide, kekhawatiran-kekhawatiran siswa dan aspirasi remaja. Berikan mereka ruang, berikan mereka suara untuk berpendapat. Jangan sampai waktu itu ada yang yang berpendapat, kalau nggak salah Bu Ratna ya, katanya anak zaman sekarang itu lebih senang untuk bercerita dengan AI, dengan ChatGPT atau dengan Gemini. Kenapa masalah ini terjadi? Mungkin salah satu alasannya karena mereka tidak mendapatkan ketenangan, mereka tidak mendapatkan rasa percaya atau tidak enak lah ketika mau curhat atau mau berbicara kepada guru, karena merasa mereka tidak diberikan ruang suara untuk berbicara atau berpendapat. Maka guru harus melatih diri untuk mendengarkan ide, mendengarkan kekhawatiran serta aspirasi remaja dengan memberikan suara kepada mereka. Sebentar ada azan, izin. Ya, Bapak, kita lanjutkan dulu sebentar. Selanjutnya, penyedia panggung bakat, fasilitasi untuk lomba, pameran, klub, dan proyek sehingga murid dapat menampilkan keunggulannya. Pengalaman saya dulu ketika di madrasah, di Aliyah, di sekolah kami ada di setiap tahunnya selalu ada yang namanya Mansukamanah Islamic Festival atau MSIF. MSIF. MSIF ini sebagai wadah, dijadikan sebagai wadah untuk anak-anak mengembangkan bakatnya, bukan hanya yang bersifat Islami saja. Di MSIF ini kita mengadakan ada lomba-lomba akademik dan juga non-akademik, seperti halnya futsal, voli, tenis meja, badminton, serta ada pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, dan semuanya difasilitasi untuk sekolah sebagai ajang promosi juga untuk sekolah. Lomba-lomba ini diadakan untuk siswa tingkat SLTP. Nah, yang mengadakannya siswa tingkat SLTA. Di sini anak-anak dituntut untuk mengeluarkan bakat-bakatnya. Sedangkan anak yang ada di sekolah tingkat SMA itu, yang di Madrasah Aliyah itu, mereka diberikan kesempatan untuk berkreasi di tiap tingkatan dan tiap jurusannya. Ada misalkan di jurusan agama ini, kelas 11 agama, ketika MSIF ini
mereka mengadakan seperti foto booth atau foto studio. Atau ada juga di kelas lain, di jurusan lain yang berinisiatif untuk berjualan sebuah karya, misalkan gantungan kunci atau lain-lainnya. Nah, ini sebagai wadah untuk memfasilitasi mereka dari segi lomba, pamerannya, ataupun proyek, sehingga murid dapat menampilkan keunggulannya. Selanjutnya adalah pembinaan karakter dan penghubung karir. Tanamkan empati, toleransi, serta hubungkan minat murid ke jalur pendidikan dan pekerjaan. Guru di sini bertugas untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Seperti di sini ada contohnya empati, toleransi. Dan untuk sebagai contoh menghargai diversitas. Selain itu, guru juga berperan untuk menjadi jembatan untuk menjembatani atau menghubungkan antara minat dan potensi yang dimiliki oleh murid agar mereka bisa melanjutkan karir sesuai dengan bakat dan potensi yang mereka miliki di masa depan. Bukan hanya sebagai hiburan di masa sekolah ataupun potensi mereka ternyata tidak tergali secara maksimal, tidak dikeluarkan secara maksimal. Nah, kita coba sebagai guru ini di zaman ini untuk pembinaan karakter dan sebagai penghubung mereka untuk karir ke depannya. Selanjutnya ada tantangan dan solusi praktis. Tantangan utama di sini adalah kurikulum yang padat. Kurikulum padat ini tentu kita rasakan bagaimana di tingkat SD saja untuk 1 tahun pembelajaran itu ada 10 bab, di setiap semesternya ada 5 bab, belum terpotong untuk acara-acara seperti Hari Kartini, Hari-hari Besar Islam, Maulid Nabi, dan lain-lain. Maka pendidikannya ini sangat amat sulit, menjadi tantangan yang luar biasa. Selanjutnya ada jumlah murid yang banyak. Ya, seperti kita pahami, seperti kita lihat di lapangan, terkadang di satu kelas itu bisa sampai 30 orang murid, menghadapi puluhan murid dalam satu kelas, tentu membuat perhatian guru semakin terbagi-bagi. Selanjutnya ada sensitivitas remaja. Ketika mereka memasuki waktu puber, dari SD ke MTS, lanjut ke aliyah, mereka akan mendapatkan perubahan emosi remaja yang tidak stabil dan perlu penanganan yang hati-hati. Keterbatasan sumber daya, minimnya alat, fasilitas, terutama mungkin di sekolah negeri ya, ada beberapa sekolah negeri yang dari segi fasilitas memang kurang dari ketersediaan sumber daya. Bahkan di beberapa sekolah swasta pun dapat kita temukan keterbatasan sumber daya ini masih banyak yang mungkin harus ditingkatkan terlebih lagi. Dan ada juga tekanan nilai akademik. Terkadang yang membuat sulit itu adalah adanya tuntutan nilai standar atau KKM yang sangat kaku di lingkungan pendidikan ini. Sehingga terkadang menyulitkan guru-guru untuk bervariasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kami menawarkan solusi praktis yang direkomendasikan mulai yang pertama ada yang mulai kecil. Mulai kecil ini kita terapkan diferensiasi pada satu mata pembelajaran atau bab yang kita kembangkan. Tidak total, kita tidak melakukan diferensiasi secara total, tapi kita coba dulu dari hal yang paling kecil. Kita coba dari salah satu bab yang mungkin di PAI, kita ambil salah satu bab, kita coba diferensiasi ini, kita terapkan di satu bab tersebut. Selanjutnya ada kolaborasi guru, saling bertukar ide, berbagi bahan ajar, rancangan pembelajaran bersama. Ini mungkin sudah kita lakukan ya. Contohnya kalau di sini ada
seperti grup PAI SD di Kecamatan Pagaden. Di sana mereka dapat bertukar ide atau bertukar wawasan. Bagaimana jika ada suatu permasalahan di sekolah, lalu kita sharing, misalkan saya dengan Pak Agus nih, yang sama-sama ngajar di SD, contohnya kita sharing nih pengalamannya bagaimana di SD Pak Agus, lalu solusinya gimana, kita saling bertukar ide. Gunakan sumber sekitar, memanfaatkan lingkungan, komunitas, dan keterlibatan orang tua. Jangan sampai keterbatasan sumber daya ini menghalangi kita untuk mengajar semaksimal mungkin. Kita berbagi ilmu kepada anak. Keterbatasan fasilitas sekolah bukan alasan untuk berhenti kreatif. Nah, guru bisa memanfaatkan lingkungan fisik, memanfaatkan fasilitas sekitar sekolah, ataupun bisa mengajak orang tua, melibatkan komunitas lokal atau mengajak orang tua. Mungkin ada orang tuanya yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai seorang yang penting, pendidik yang luar biasa. Kita coba undang misalkan menjadi guru tamu di sekolah tersebut, menyediakan materi untuk para siswa, dan juga bisa juga sebagai sumber motivasi para siswa untuk karir ke depannya. Selanjutnya di sini kelompok fleksibel. Mengatur kelompok bergantian sesuai tujuan, berdasarkan kemampuan atau campuran. Untuk menyiasati jumlah murid yang sangat banyak, misalkan ada 30 atau dulu waktu saya sekolah, seingat saya bisa mencapai 40 siswa dalam satu kelas. Kita coba atur menjadi beberapa kelompok yang dinamis. Diatur berganti-ganti sesuai jumlah pembelajaran dan bisa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan yang sama, yang homogen, atau bisa juga dicampur secara heterogen. Yang misalkan yang hafalannya sulit dan yang hafalannya bagus dijadikan satu kelompok supaya yang lebih cepat menghafal ini bisa mengajak atau membimbing temannya yang sulit menghafal atau sulit dalam pembelajaran. Terakhir di sini ada komunikasi kepada orang tua, menjelaskan bahwa keberhasilan bukan hanya nilai, tapi perkembangan potensi. Untuk mengatasi tekanan nilai akademik, sekolah dan guru perlu mengedukasi orang tua ya. Mungkin kalau di beberapa sekolah sudah ada agenda parenting setiap tahunnya. Menjelaskan bahwa keberhasilan anak tidak hanya dinilai dari angka atau nilai raport, melainkan dari bagaimana potensi, karakter, dan kecerdasan unik mereka berkembang secara optimal. Saya melihat di kelas itu, contohnya pengalaman ada anak yang beberapa tahun terakhir ini terlihat sangat sulit ya untuk mempelajari hadis dan doa di mata pelajaran yang diajarkan. Tetapi setelah saya coba nih ganti metodenya. Metodenya bukan hafalan seperti biasa, tapi kita coba dengan ditulis dan dibiasakan dengan tidak menghapus hadis dan doa itu selama 1 minggu lebih. Tiap hari dibaca. Ternyata anak itu mampu, bahkan dia baris lebih dulu, paling awal untuk menyetorkan hafalannya. Dia menjadi lebih berani, lebih pede, karena adanya metode yang dirubah dalam pembelajaran. Mungkin dilanjutkan Pak Agus. Kesimpulan dan visi pendidikan. Setiap remaja adalah bintang di bidangnya masing-masing. Dulu guru saya mengatakan, mungkin kamu di sini adalah seekor kucing, tapi bisa saja kamu ketika ke tempat lain, kamu bisa menjadi seekor harimau. Artinya anak-anak ini memiliki potensi di bidangnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah mengarahkan dan
memberikan kesempatan bagaimana keinginan mereka dan bagaimana caranya untuk mengeluarkan potensi mereka secara maksimal. Mengorkestrasi KPP berarti menyediakan konten beragam, proses pembelajaran bermakna, dan produk yang mencerminkan potensi. Visi pendidikan menengah di sini dituliskan sekolah menengah menjadi rumah bagi keberagaman nalar dan potensi, mengenali dan mengembangkan bakat, membentuk pribadi yang berkarakter, dan mempersiapkan generasi yang menghargai perbedaan serta siap bekerja sama. Intinya, pendidikan menengah menyiapkan manusia utuh, bukan hanya sekedar calon mahasiswa, tetapi individu yang tahu kelebihan dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Sehingga tugas kita yang terakhir di sini menjadikan mereka individu yang tahu kelebihan dan bagaimana mereka mampu berkontribusi untuk masyarakat, memilih jurusannya apabila mau kuliah, memilih jurusannya masing-masing yang sesuai dengan bakat mereka. Terakhir ada not, bagus, bagaimana? Referensi dan penghargaan khusus kepada dosen kita, Bapak Dr. Lukman Nugraha, serta mahasiswa di Institut Miftahul Huda Subang. Slide-nya juga bergerak. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Alhamdulillah, selesai pemaparan dari kami. Ini ada Pak Alawi ya. Saya ingat cerita ini dongeng Pak Alawi. Ada kucing itu, ada harimau gitu ya. Jadi suatu hari itu ada perkumpulan binatang ya. Kumpul semua tuh di hutan itu. Ada berbagai macam binatang. Yang jadi rajanya itu singa ya. Dia itu sendirian. Tiba-tiba ada seekor kucing. Dia melenggang gitu aja deket-deketin harimau tuh. Teman-temannya itu nanya, itu kucing berani banget katanya deket-deket sama harimau. Tahu nggak katanya itu tuh dulunya harimau, tapi semenjak nikah nih kayak Pak Alawi, jadi kucing itu. Wih, mantap. Iya, silakan. Itu cerita aja Pak Alawi ya. Iya, bagus. Silakan teman-teman semuanya untuk ikut dalam diskusi mengenai pengembangan karakter di siswa remaja ya. Pak Agus, Ya, silakan. Pak Jelani itu angkat tangan nanti Pak Jelani. Iya Pak, suaranya Pak. Pak Jelani, Pak mau nanya apa aja. Bo, silakan Pak Jawadi. Izin bertanya bagus. Silakan Pak Samsul. Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasannya ya cukup menarik. Ini karena kita pembahasan yang masalah diversity atau diversitas beragama. Bagi seorang guru PAI khususnya yang mengajar di umum, karena tentu di situ terdapat beberapa latar belakang anak. Jadi dalam satu posisi tentunya guru khususnya ini di tingkat SMA ya atau SLTA yang sudah menghadapi anak di usia remaja atau bahasa Indonesia beger ya, dimana pada saat itu mencari jati dirinya, tentu mengharuskan seorang guru tersebut memahami latar belakang budaya muridnya yang heterogen atau yang berbeda-beda. Tentu bagi seorang guru itu belakang yang
beda-beda itu, namun pada guru itu kan tentu dengan latar belakang yang pribadi. Misal, guru sesuai dengan latar belakang kebanyakan murid yang ada di situ. Tapi di mana guru itu diharuskan atau dituntut untuk memahami semua latar belakang muridnya yang ada dari beberapa latar belakang yang berbeda-beda atau yang heterogen. Nah, dalam hal ini tentu guru memiliki tantangan atau ada tantangan bagi guru itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan, tantangan apa yang paling berarti bagi guru itu dalam menghadapi latar belakang yang berbeda-beda, tapi dengan latar belakang guru yang menyamai mayoritas murid tersebut. Tentu kan ada tantangan tersendiri, dan kemudian dalam menghadapi tantangan itu usaha seperti apa yang dia bisa teratasi sekiranya semuanya itu. Terima kasih, itu saja Pak Agus. Ya, terima kasih. Tentunya ya, sebagai guru PAI yang di sekolah negeri, intinya ada berbagai macam kewajiban dan keharusan seorang guru harus ABC ya sampai Z. Tetapi fasilitas yang ada di sekolah juga tidak mencakup semua yang dibutuhkan. Kayak misalkan di SD negeri di saya itu tidak ada guru BK ya, nggak ada psikolog dan nggak ada yang lain sebagainya. Di sisi yang lain, sekolah negeri itu tidak boleh menolak siswa ya. Sebuah kasus ya, ada yang pindahan dari SD negeri favorit ya, karena siswanya banyak. Dia dikeluarkan dan tidak ada pilihan, akhirnya yang terdekat SD kami gitu ya. Setelah ngobrol sama orang tuanya, ternyata anak ini berkebutuhan khusus ya. Bilanglah gangguan konsentrasi dia itu ya. Kita sebagai guru ya tentunya dengan senang hati menerima murid seperti itu, tapi kita juga jelaskan kepada murid ya, ini pengalaman saya, kepada orang tua murid bahwa kami di sini tidak ada tenaga ahli untuk menangani anak berkebutuhan khusus, tetapi kalau mau sekolah di sini harus ada komitmen dari orang tua. Komitmen apa? Yang pertama, sebaiknya anak segera dikonsultasikan ke ahlinya. Kalau misalkan harus terapi, ya silahkan diterapi, ada dispensasi waktu dari kami, dengan tetap untuk sekolah dan belajar seperti halnya teman-teman sebayanya ya di kelasnya. Dengan komunikasi seperti itu, alhamdulillah beberapa anak yang pernah kami tangani ya, itu bisa mengikuti kegiatan seperti halnya anak normal lainnya ya. Adapun gangguan hal kecil di awal itu memang sering terjadi, tapi dengan kesabaran, kekompakan, dan yang lainnya juga bisa diatasi. Misalkan dengan rekan-rekan guru, kita juga menginformasikan kepada teman-teman kelas lainnya, maksudnya ke murid-murid yang lainnya, bahwa di sekolah kita itu kami menyebutnya anak surga ya. Ini ada anak surga ya, yang kalau misalkan bicaranya kurang jelas, misalkan suka tantrum, kemudian juga ada yang suka atau apa speak delay itu ya, yang itu banyak ya yang pernah kami alami. Tapi sebenarnya seperti ini Pak, kalau ada guru BK itu bisa bekerja sama dengan guru BK. Kalau di sekolah negeri sebaiknya, maksud saya di sekolah swasta, karena pendanaannya tidak dibatasi, sebaiknya ada kerjasama dengan jasa psikolog ya.
Kayak kami dulu pernah kerjasama dengan Gerahitna. Gerahitna itu kalau nggak salah seluruh Indonesia ada, itu bisa didatangkan untuk membaca keadaan anak seperti apa. Itu sebaliknya di awal masuk sekolah ya, ada istilahnya apa ya, psikologi psikotes atau lain sebagainya. Dan kita mendapatkan informasi yang komprehensif tentang keadaan anak itu akan sangat lebih bagus. Tetapi sayangnya, kayak saya guru di SD negeri yang fasilitas terbatas, kayak Bu Erba kemarin bilang, pengetahuan ini tuh bukan hanya guru BK aja, kita harus serba bisa. Ya akhirnya seperti itu. Kalau orang tuanya jujur dan pengertian, bisa dialog dengan guru, kita asik gitu. Ngobrolnya bahwa anak ibu seperti apa? Jawab yang jujur. Oh, saya pengalaman kayak gini, ada anak speak delay. Katanya telinga yang kiri itu cuma tinggal 30% mendengarnya. Oh, seperti itu. Dan akhirnya anaknya itu saya itu nggak pernah dengar ngomong, Pak. Bayangin, ngajar anak setahun itu nggak pernah ngomong anaknya. Baru tahun kedua, saya kaget. Dia senang, kemudian keluar dari kelas, pakai sendal, dia bilang, hore pulang. Saya kaget, saya bilang ke temannya, barusan si Anu tuh bicara ya? Iya Pak katanya, dia bicara, udah mulai bicara katanya. Nah, dengan satu kata pun saya merasa senang bahwa oh ternyata anak kita ini berhasil apa eh, berbicara gitu, walaupun satu kata saya dengar dalam 1 tahun. Mungkin Arijal tadi yang dipertanyakan spesifiknya kemana Pak? Apa lebih ke situ Arijal? Apa sudah terjawab? Atau ada ditambahin Pak Arijal? Maaf, Pak. Arahnya ke sana tadi pertanyaannya. Wah, saya lupa lagi, Pak. Maaf. Dikembalikan lagi Pak Samsul. Apakah sudah terjawab Pak Samsul atau ada hal yang belum kami tanggapi? Pak. Usianya juga masuk usia remaja yang tentu biasanya lebih, kalau mau brutal ya brutal, kalau mau ini gitu pada saat itu lagi mencari jati diri. Tentu seorang guru di sekolah umum, madrasah itu spesifik. Jarang sekali yang siswanya itu heterogen, apalagi dari berbagai latar belakang agama. Tapi kalau di jenjang SMA, SMK itu kan memungkinkan terjadi. Tentu kan itu ada tantangan tersendiri bagi seorang guru untuk menghadapi siswa-siswa semacam itu, sementara posisi guru tersebut dari kalangan misalkan mayoritas, yang mana dituntut harus memahami dari berbagai latar belakang di luar dari mayoritas yang ada pada guru itu sendiri. Nah, tentu kan memiliki tantangan. Tantangannya seperti apa kira-kira Pak? Kemudian dalam usaha untuk memahami semua itu, yang biar semua itu teratasi itu dengan cara seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Berarti intinya tentang tantangan menghadapi siswa yang heterogen. Berbeda-beda dari segi sosial, budaya, dan latar belakang. Ya, karena kami latar belakang di SD, Pak. Kemudian mungkin dari rekan-rekan ada yang di jenjang lebih tinggi ya di SMP atau SMA bisa berbagi mengenai solusi tantangan adanya diversitas ya di remaja ya. Ada yang mau nambahkan di SMP atau SMK, Pak? Mangga, Pak.
Alawi, Kan silakan. ada yang belum balik ya Pak, belum mau kalah. Ada lagi Pak yang anak etrek itu, ya sudah macam-macam lah diversitas pelakuannya juga, karena sudah balik ya anak MA. Ada guru MA-nya Pak Suhendi di sini Pak. Pak Suhendi aja Pak yang jawab Pak. Silakan. Silahkan Pak Soendi. Saya ini Boleh dipanggil juga tuh. Pak Hendy punya ini Oh, Pak Hendy lewat lain atau pertanyaan lain boleh Pak, nggak apa-apa. Sudah buka mic soalnya Pak Hendy-nya. coba ikut memberikan pandangan aja ya. Boleh Pak. Silakan. Kalau pengalaman langsung menangani sih tidak, tapi paling tidak seperti kalau dipertanyakan Pak Samsul, bahwa memang betul usia remaja itu kan usia transisi dari tingkat Volumenya, dasar. mohon maaf, volumenya bisa dikecilin Pak di laptopnya karena Dari tingkat dasar kemudian udah jelas. udah jelas ya Pak. Ya, masa transisi SMP peralihan dari anak-anak SD kemudian ke remaja gitu kan. Artinya mereka lagi pencarian jati diri, bahkan kecenderungan mereka sering kita saksikan ada berkelompok, bergeng-geng gitu kan. Tuh. Dan kadang kita tidak bisa menyisir mereka secara normal, karena ketika bicara dengan guru misalnya dia seakan-akan baik-baik saja. Nah, kemudian ketika mereka ada kelompoknya, ada gengnya, kemudian ya mereka tumbuh lagi kecenderungan yang sesama circle-nya itu. Dan itu tidak mudah gitu kan. Karena memang ya mereka posisinya lagi pencarian jati diri gitu. Nah, kemudian bagaimana penanganannya gitu kan. Sehingga perlu ekstra gitu. Di samping memang disampaikan oleh Pak Rijal tadi, mereka difasilitasi dengan berbagai kegiatan yang memecah dan mempersempit gerak mereka untuk berkumpul dengan kelompoknya, dengan berbagai kegiatan di sekolah, dibikin padat, dipersempit gerakan mereka kumpul. Karena biasanya kadang, kenapa anak juga kecenderungannya mereka berkumpul sesama kelompoknya, ada geng-gengnya, karena memang sekolahan itu banyak waktu luang, kosong. Sehingga karena tidak ada gurunya, kemudian mereka keluar, merokok, ya. Kemudian ketika ada cewek, mereka juga coba godain cewek, gitu kan. Atau juga bahkan juga ada kesempatan-kesempatan yang lebih dari itu. Nah, itu berlangsung terus, berulang-ulang kondisi itu yang membuat akhirnya mereka seakan-akan punya kekuatan. Gitu. Artinya lembaga-lembaga yang mencoba untuk memang mempersempit gerakan mereka dengan di sekolahan berbagai macam kegiatan dan juga tuntutan persoalan-persoalan tanggung jawab itu akan mengurangi sebenarnya waktu kosong yang mereka cenderung untuk membuat bikin kekuatan secara geng-geng itu. Nah, pendekatannya kalau hemat saya di samping memang PAI terus disampaikan, pendekatannya adalah ya pendekatan ruhani spiritual. Katakan sebengal-bengalnya anak yang mereka mencari jati diri terkadang tidak mau peduli dengan siapapun yang bicara. Tapi kemudian ketika mereka dia dibicara dari hati ke hati atau disampaikan tentang kesadaran diri, kesadaran hidup, kesadaran orang tua, ditumbuhkan tingkat spiritualnya, tidak hanya bicara PAI yang penting materinya selesai, kemudian nilainya bagus, tapi kemudian muatan-muatan spiritualnya juga memang itu yang paling efektif gitu kan.
Kemudian juga tantangan besar lagi kalau di SMP misalnya di SMP umum, misalnya guru PAI sementara mereka kan heterogen. Ada teman-teman yang memang mereka nggak pakai pakai hijab gitu kan. Satu sisi bahwa hijab adalah penting, tapi yang lain mungkin karena background keluarga dan lain sebagainya. Nah juga persoalan dan pendekatannya harus sangat-sangat persuasif gitu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mana. Kita kembalikan ke Pak Samsul ya, barusan jawaban dari rekan kita tentunya dengan berbagai macam pendekatan ya. Gimana, ada tanggapan atau dilanjut ke pertanyaan berikutnya? Kita ada waktu 1/4 jam lagi ya. Ibu Fitri kayaknya dari Subang ini udah nyala mic-nya. Silakan Ibu. Ibu Pipit. Oh, Dari Ibu. tadi nungguin Pak, Bu Fitri itu dari tadi nungguin gitu. Oh, Kayaknya Iya ya. Pak, saya izin Pak, Mangga Bu, mangga. saya izin bertanya. Memang yang disampaikan Pak Samsul, Pak Dinas Haji siapa Nawasi, Nawasi. ya itu benar ya. Karena saya juga menginjak remaja ya, anak saya yang pertama itu. Jadi terkadang agak susah gitu, agak sulit masa transisi dari misalkan dari usia SD ke SMP gitu ya. Itu lebih sulit memberikan pemahamannya gitu. Nah, bagaimana penanganannya seperti yang tadi di slide ya banyak sih itu udah dijelaskan sama Pak Agus juga terkait eh, 3 kriteria ya banyak 4 ya Pak, ada 4 kriteria Ada 4. ya, ada 4 kriteria anak untuk kita itu memberikan arahan, memberikan motivasi dan juga pendidikan yang baik untuk anak dan itu bisa diterima gitu. Nah, kebanyakan di usia remaja itu kalau misalkan kita paksakan anak itu pasti akan menolak gitu Pak. Iya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, Ibu Fitri, terima kasih. Terkait dengan karakter anak itu sebenarnya orang tua tuh lebih tahu ya. Makanya secara pengalaman orang tua lebih tahu, sebaiknya dibicarakan dengan yang pertama ya dengan gurunya ya, dengan wali kelasnya tentang perkembangan anaknya seperti apa ya. Mengenai kita misalkan tahu anak kita itu tipenya anak yang seperti pengamat ya, pendiam gitu ya. Ya. Nah, itu ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Anak dengan tipe flegmatis itu dia itu lebih tekun ya, lebih sabar. Kemudian kalau ada tugas rutin misalkan nyiram bunga, pasti dia tuh nyiram bunga tiap hari. Itu ulet ya, dia itu bukan ular ya, ulet. Jadi itu kelebihannya. Kelemahannya itu dia tidak berani untuk berekspresi, kemudian nggak berani mengeluarkan pendapatnya. Nah, itu buruh ya. Kekurangannya itu butuh latihan, butuh istilahnya penguatan di situ. Kalau sudah mengetahui tipe apa anak kita di remaja, kita tinggal latih aja ya, kekurangannya dan perkuat lagi kekuatannya. Ini contoh real saya Bu ya. Ya. Saya tahun 2021 ketemu dengan saudara yang terakhir ketemu tahun 2000-an, berarti sekitar 20 tahunan nggak ketemu. Setelah 20 tahunan nggak ketemu, saudara saya ini kaget. Kenapa? Terakhir ngobrol sama saya 20 tahun yang lalu itu, saya tuh orangnya kayak pragmatis, Bu.
orangnya diam, nggak banyak ngobrol, ya. Kemudian ya ngikut aja gitu kan, gak neko-neko anaknya. Tapi setelah ngobrol dia kaget kok sekarang adanya capetan, ngobrol sana sini gitu dan lain sebagainya. Saya juga kaget pada diri sendiri itu. Oh, berarti memang dulu saya itu seorang pragmatis gitu kan. Seorang anak yang pengamat ya. Tetapi memang perjalanan hidup saya dibina di sekolah, SD, SMP, aktif di pramuka, kemudian SMA, kemudian kuliah. Itulah yang membentuk ya kelemahan saya nggak berani mengungkapkan pendapat, nggak berani berekspresi, itu dikuatkan sepanjang perjalanan pendidikan saya. Dan akhirnya sekarang saya bisa presentasi di sini, Bu. Dulu mah boro-boro, Bu. Baru ngomong satu kata aja udah keringetan, Bu. Beneran. Itu pengalaman saya aja, Bu Pipit ya. Iya, jam Ya, terbang udah banyak kali Pak Agus. ya, terima kasih. Masih Pak. Sama-sama, Bu. Coba yang lain ada yang mau disampaikan. Kita ada waktu 10 menit ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Kak. Bu Lia, mangga. Izin mau ini ya. Terima kasih. Di siswa itu ada yang bertipe ya, tipe. Terus misalnya kalau ada punten Teh Fitri, ada anak ada satu apa ya, satu ya pasti ada kekurangan kelebihan. Jika si orang tua itu tidak bisa begitu apa ya, tidak bisa begitu menasehati gitu ya. Kita bisa minta tolong ke siswa yang lain gitu. Biasanya siswa itu akan mudah mudah apa ya, mudah menerima saran atau dari temannya gitu daripada orang tua gitu kan. Kalau orang tua merasa didikte atau apa. Nah, kita mendekati temannya yang kelihatan lebih akrab ke dia eh, untuk menyampaikan apa yang orang tua inginkan gitu. Misalnya anak ini harus pengennya seperti ini gitu. Ada kekurangan kelebihannya, kita bisa melalui temannya gitu. Jadi karena siswa itu akan lebih apa lebih respon ke temannya daripada orang yang lebih dewasa atau yang lainnya gitu. Di sekolah saya juga ada yang seperti itu kan. Orang tua suka suka bercerita gitu, Bu ini nih ya. Ya saya saranin ke temannya. Jadi melalui teman itu akan lebih mudah daripada ke orang yang dewasa gitu seperti itu. Oh, itu juga Pak Agus tadi mau yang nambahin anak yang spesial itu anak yang surga itu yang dari surga. Ya, silakan. Di saya juga ada di usia PAUD dia hampir 5 tahun dia apa sekolah di situ. Orang guru itu udah apa ya bukan bukan bosan bukan apa ya pengennya meminta ke orang tua itu tolong lebih apa ya lebih ke spesialkan gitu anak itu maaf ya sekolah SLB atau apa. Tapi orang tua justru dia tidak mau anaknya dipindahkan, tidak mau anaknya. Justru mereka lebih mengandalkan kami gitu sebagai guru PAUD. Anak itu hampir 5 tahun cuman maaf ya cuman bisa ada penambahan satu kata itu bilang ke ibu guru ibi gitu. Selama hampir 4 atau 5 tahun. Gimana ya cara ngomong ke orang tuanya gitu kan? Bahwa anak ibu itu spesial banget gitu. Bukannya kami tidak mau tapi kasihan kan dengan berjalannya waktu itu kita kan bukan guru spesial gitu ya. Jadi kurang kurang apa ya. Jadi kalau bisa mah apa sekolahkan ke yang lebih spesial lagi yang lebih paham gitu karena kan kita banyak siswa yang biasa-biasa aja gitu jadi kita tidak bisa memfokuskan ya emang kelemahan dari kita kan belum ada guru yang spesial untuk anak yang surga itu kan itu aja Pak Agus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang untuk mengenai kasus seperti ini ya, kita jadi dilema ya Bu ya. Satu sisi memang kita sebagai guru diamanahi untuk mendidik semua anak ya, tidak boleh menolak gitu kan. Tapi satu sisi lembaga kita juga ada keterbatasan ya, ada keterbatasan yang
kemampuan ya. Ya. Memang ada aturannya Bu, kalau belum dirubah ya. Setiap sekolah pendidikan formal itu harus menerima anak yang berkebutuhan khusus itu 3% ya dari jumlah keseluruhan siswa ya. Artinya dari 100 orang itu cukup 3 anak aja yang berkebutuhan khusus supaya apa? Supaya tidak mengganggu eh, pembelajaran secara keseluruhan. Nah, aturan itu memang nggak tahu sekarang seperti apa ya. Dulu saya menerima informasinya seperti itu sehingga menerima apapun keadaan muridnya. Yang kedua, memang harus edukasi ke orang tua ya, edukasi ke orang tua bahwa eh, ada beberapa anak yang memang harus ditangani lebih khusus ya, ditangani lebih khusus dan itu harus terbuka. Kalau misalkan gurunya belum mengetahui bagaimana caranya, tadi disarankan ya, ada syarat boleh Bu, katanya. Anak ibu sekolah sama kami ya, kami akan terima dengan senang hati, tapi ada syaratnya. Kita harus kompak Bu, misalkan. Kalau anak ibu membutuhkan penanganan khusus, ibu juga harus bawa anak ini ke ahlinya, ke psikiater. Kalau kata psikiater harus terapi, ya harus terapi. Berarti tidak di kami. Sekolahnya tetap di kami, tapi kami akan ngasih dispensasi. Misalkan yang lain masuknya jam 7, karena anak ibu ini ikut terapi dulu, masuknya baru jam 9. Boleh seperti itu. Dan kasusnya sama Bu, saya dulu di SDIT Cahaya Kolbu di Tambak Dahan ya. Ada orang Pamanukan bawa anaknya kekeh gak mau di sekolah lain, pengen di sini, biarin katanya nggak bisa apa-apa juga. Nah akhirnya kan kami guru kebingungan ya menanganinya apalagi wali kelasnya. Kemudian wali kelasnya sharing sama saya bilang jangan dinilai akademisnya, tapi nilai sosialnya. Anak mau bergaul dengan temannya, mau ngikutin kegiatan, kemudian itu juga sudah dari segi sosialnya sudah bagus, jadi emosionalnya udah bagus. Kita nilainya dari situ. Bang anak belum bisa bicara seperti itu. Ya akhirnya kita terus sama orang tua selalu memantau ya perkembangan anak seperti apa ya. Ada anak yang kasusnya sama dari TK-nya ya, dari TK-nya dia itu sering tantrum, bahkan setelah dibawa ke psikiater, anak itu seneng kalau lihat temennya yang terluka. Jadi suka mukul atau melukai temennya dan dia senang kalau lihat darah. Nah, akhirnya informasi itu terbuka ya, orang tua bicara ke pihak sekolah seperti itu dan sekolah pun memberikan perhatian khusus ya ke anak itu ya. Akhirnya terus SD-nya masih di lembaga yang sama, saya menjadi wali kelasnya ketika dia di kelas 1. Ya, dengan pendekatan-pendekatan ya anak ya namanya, sesuai dengan keinginannya. Dia memang nggak unggul dalam akademis, dalam emosionalnya juga nggak unggul. Tapi dalam geraknya, Bu, sehingga kami bikinkan ekstrakurikuler taekwondo ya. Dia itu energinya dihabiskan di situ ya. Sehingga dia beberapa kali ya di usia kelas 4 sampai kelas 6 itu selalu juara taekwondo, Bu. Nah, dari situ mulai terbangun ya apa namanya eh, kepercayaan dirinya bahwa dia itu bidangnya di olahraga. Ya kasus-kasus seperti itu banyak Bu seperti itu. Itu pengalaman saya Bu ya, komunikasi aja terbuka dengan orang tua ya, sama-sama saling memahami, saling kompak. Toh semuanya itu untuk anak-anak kita gitu. Barangkali Bu Lia bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak Agus. Diajak tahu.
Rizal kayaknya udah jam 4. Ya, Pak Pak, Devita, waktu sudah menunjukkan 15.59, Pak. mohon. Bagaimana kalau kita tutup saja diskusi sore hari ini? Sebelum ditutup, kita ke Pak dosen, ke Pak doktor, kami persilahkan. Alhamdulillah Pak Rijal, Pak Agus ya. Ini tentunya hampir apa? Hampir sama ya dengan konteks KKP yang grup sebelumnya ya, istilah-istilah KKP ya kemarin ya. Apa? Ini dari aspek diversitas murid ya. Nah, tentunya ada hal yang terkait rekonseptualisasi diversitas di pendidikan menengah. Nah, saya sedikit mengulas beberapa PPT ya, baik sudut pandang sudut pandang dari aspek SARA ya. SARA itu bagi yang belum paham, SARA singkatannya apa? Suku ya, kemudian apa? Agama, ras, kemudian Antar ada golongan. apa? Status sosial ya. Antar golongan. Nah, itu konteks itu. Tapi dari sisi diversitas di sini ada cakupan terkait student numerous student priority in learning atau gaya belajar ya. Ada tadi disebutkan ada visualnya, ada auditory ya, kinestetik, kemudian hubungan dari sisi minat bakat gitu kan. Nah, tentunya kita juga di level pasca sarjana perlulah memahami konteks keberagaman ya. Jadi kekayaan yang harus dikembangkan. Jadi bukan pada konteks ada hambatan sesi institusional konteks perintah institusional dan yang lainnya. Kemudian di sini kelompok Pak Agus juga luar biasa, tetap ya. Ini teorinya teori favorit lah. Teman-teman teorinya Howard Gardner ini ya, teori favorit yang mau tidak mau beberapa narasumber, beberapa presenter sudah secara gamblang entah di level pendidikan dasar, entah hari ini di pendidikan menengah ya. Jadi kita menyepakati konteks dari teori kecerdasan majemuk yang ditawarkan oleh Howard Gardner. Jadi tidak ada ukuran ya tunggal untuk sisi keberhasilan. Nah, dari mulai sisi remaja di sini jelaskan ada konteks ada logika, ada matematik, kemudian menjadi bagian atau instrumen ya dalam sisi penemuan panggung untuk mereka juga. Panggung ya, panggung keberhasilan, panggung karakter yang mereka impikan lah dengan bakat dan minatnya masing-masing gitu. Ini kemudian Bapak Ibu ini luar biasa ada tipologi karakter ini sanguinis ya, koleris, melankolis, flegmatis. Nah ini baru bagi kita juga nih perlu untuk dipahami ya. Jadi tipikal karakter ini kan membantu kita selaku guru ya, membantu kita selaku pendidik dalam mendesain pembelajaran karakter yang tepat gitu. Nah ini menarik, sanguinis, koleris, melankolis, flegmatis. Jadi kalau tadi Pak Agus sampaikan sanguinis katanya membutuhkan pembiasaan disiplin. Nah Ya, koleris di satu sisi koleris membutuhkan ada empatinya. Nah, ini menarik, mohon dikuatkan pemahaman-pemahaman dari various tipologi karakter para siswa kita nih. Kemudian tetap Pak Agus menggunakan kerangka yang sama, ya ibaratnya dengan konten proses produk ya, dari mulai penyajian materi, ya mau video mau teks, kemudian kedalaman variasi kontennya, ada sisi proses, ada metode variasi. Ada produknya, ada asesmen ya, ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Jadi bagaimana gitu bahwa murid menunjukkan pemahamannya baik melalui video, poster dan yang lainnya. Nah, kemudian ditutup dengan transformasi peran pendidik di era inklusif nih. ya. Jadi di level pendidikan menengah ada sisi kemarin yang kita sampaikan pergeseran peran guru gitu dari preacher dari penceramah preacher
become the facilitator, become guide. Dari penceramah rubah menjadi fasilitator, menjadi pemandu gitu. Jadi ibaratnya itu memberikan ruang lah, ruang gitu. Jadi kalau teori konstruktivisme kan ada sisi namanya scaffolding ya. Scaffolding itu kayak silakan. Terus guru ketika sudah mulai, siswa sudah mulai terarah, lambat laun sudah mulai meninggalkan lah. Artinya bisa memaksimalkan potensi anak-anak didik kita. Nah, termasuk Bapak Ibu semuanya, apa eh, barang apa tentunya dari level pemaknaan atau obstacle hambatan dalam hal heterogen yang tadi sama Pak siapa Pak ditanyakan ya, barang tentu ya guru PAI ya ibaratnya gitu tantangan memahami murid yang heterogen ya di tengah tadi aktualisasi diri, self actualizationnya menurut Maslow itu kan keluar. Bagaimana si siswa ini mencari jati diri ya, yang memang harus diatasi dengan beberapa strategi tentunya. Dari mulai apa ibaratnya ada sisi makna diversitas juga kan harus diperluas gitu. Jadi diversitas tidak mutlak yang tadi kita sampaikan hanya sebatas suku, hanya sebatas berbeda sosialnya, tetapi memang harus masuk. Bagaimana teori Howard Gardner-nya masuk gitu. Variasi gaya belajar juga harus kita bedakan. Konteks visualnya yang mana siswa kita, auditorinya juga yang mana, yang kinestetiknya juga yang mana gitu. Termasuk sisi perkembangan ya emosional dari level remaja juga harus dipahami gitu. Nah ini tentunya guru PAI kita juga harus lebih inklusif lah, aware gitu kan. Setidaknya bisa kita praktekkan gitu untuk materi student diversity ini ya, dengan variasi-variasi dan keberagaman yang treatment itu akan berbeda. Nah termasuk tetap ini Pak Agus, Pak Rijal sudah nyusun baik-baik ya terkait materi KKP ini gitu. Praktekkan gitu, kontennya praktekkan, prosesnya praktekkan, produknya juga kita praktekkan sebagai strategi apa? Diferensiasinya. Ya setidaknya gitu kalau mau mengakomodir apa yang tadi disebutkan latar belakang murid yang berbeda, kan ibaratnya kita juga selaku guru udah diberi panduan tadi. Panduan untuk strateginya konten apa ya konten tuh? Oh berarti kita ibaratnya menyediakan apa? Menyajikan materi agama dengan ya, berbagai apa ya? Berbagai format gitu. Ya formatnya kan nggak melulu tadi, nggak melulu ceramah aja, pasti nggak akan kegambar gitu. Barang tentu ya. Ustadz Agus tadi ibaratnya apa? Ah ini kan lebih mudah dengan videonya, dengan narasinya, dengan teksnya yang ibaratnya sumber apapun oleh siswa kita kan bisa diakses gitu. Oleh semua tipe pembelajar yang berbeda tadi rasa-rasanya gitu. Kalau kontennya, kalau strategi diferensi melalui kontennya bisa disajikan materi agama itu ya rasa-rasanya kan nggak akan ada sisi perbedaan apapun. Ah karena ini visualisasi, karena ini kinestetik, karena ini auditori, ya pasti ya semua itu akan bisa diakses oleh semua tipe pembelajar. Nah ini maksud yang konten di sinilah perlunya jadi strategi diferensi KPP-nya. Nah termasuk bagaimana variasi atau strategi yang kedua dari mulai proses. Nah proses kan kalau tadi diibaratkan kata tim Pak Rijal dengan Pak Agus ini ada model atau metode apapun ya metode itu variasi lah. Terserah jenengan yang pengalaman di SMA, di aliyah ataupun jenjang menengah ini, ya ibaratnya lah kalau mungkin ceramah cocok-cocok di level yang dasar yang kemarin kita banyak diskusikan. Nah, berubah sekarang ke model simulasinya, ya hari ini project, basisnya project. Gitu. Nah, jadi dari sekian proses metode variasi tadi, setidaknya murid-murid dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kecenderungan ya dapat ya setidaknya terlibat aktif. Nah, termasuk yang saya pahami dalam konteks produk ya, strategi diferensiasi itu konten, proses, produk nih. Nah, produk itu kan yang saya ibaratkan pahami di sini dari materinya ini apa memberikan apa kebebasan ya bagi murid ya.
Untuk apa? Untuk menunjukkan pemahamannya melalui hasil belajar. Jadi kalau bahasa ininya bentuk makalahnya seperti apa, nanti bentuk videonya, bentuk poster yang dibuat, sampai pada titik drama dan yang lainnya, anak-anak how to create with giving their opportunity gitu, to show based on their understanding lah, gitu melalui hasil belajar yang memang dirasa dari keseluruhan konten proses itu mereka akan satu rangkaian dari strategi KPP-nya. Nah, kemudian yang saya sebutkan juga, ibaratnya Bapak Ibu, mohon ya tentunya lah ini kan apapun katanya, segimana bagusnya metode, segimana apapun ini, kalau toh memang mindset dari para new paradigma, new paradigm kita selaku guru belum banyak berubah, ya tentunya ini kan berdampak juga ya dari aspek apapun ya, strategi diferensiasi. Nah, saya meminta ya mendorong dan tentunya kita-kita samalah pada konteks pendidik, pada konteks memahami bagaimana mungkin tipologi atau kompetensi guru kan banyak ya. Kompetensi baik mungkin menyangkut kepribadian, sosial, dan yang lainnya. Nah, khususnya wabil khusus ya guru-guru PAI. Jadi bergeser dari peran-peran yang notabene hari ini konteks yang dulu dirasa penceramah itu, rasa-rasanya keren gitu ya, Pak, bisa ngomong, bisa apa gitu. Nah, tetapi kan ini harus berubah sedikit. Kita harus meninggikan ego kita. Kan kadang kalau orang berceramah rasa-rasanya agak sulit jadi pemandu, kan ada Pak yang berubah bentuk gitu, berubah berubah apa? Berubah ya berubah aktor gitu menjadi pemandu, mengarahkan murid. Jadi mereka juga mendorong, kita dorong mencari pengetahuan secara mandiri gitu. Nah, termasuk apa? Kita juga tentunya Bapak Ibu lebih banyak lah mendengar ya apa yang memang oleh aspirasi ya kekhawatiran anak-anak dari sisi ide-ide terkait ide ya menjadi apa tadi yang mencari jati dirinya gitu. Nah, termasuk sekali lagi yang pergeseran ya yang dulu ibaratnya kita paham lah Pak kalau berbicara teori pendidikan, berbicara teori basis the four basis education, even based on the UNESCO, bahwa apa penyediaan panggung Pak sekali lagi gitu. Silakan itu anak itu student center approach-nya memang harus banyak dilakukan itu gitu. Pergeseran dengan abad pembelajar 21 dengan 4C-nya, dengan dulu kita rasa-rasanya teacher center approach itu rasa-rasanya paling utama gitu. Nah, hari ini kan student center approach-nya ini yang menjadi pintu bagaimana seorang guru, khusus guru PA itu menyediakan panggung buat mereka, para murid kita untuk apa? Menampilkan keunggulan, uniqueness-nya yang kemarin kita bahas ya, uniqueness dari siswa kita. Entah mungkin dengan apa kan, yang tadi ada project-nya, ada klub, ada apalah gitu basisnya. Nah, kemudian di satu sisi sekali lagi pendekatan memahami ya tipe karakter yang oleh Pak Agus, Pak Rijal ya disampaikan tipe karakter murid yang justru saya menarik ya istilah-istilah ini baru ya. Tetapi konteks sanguinisnya, kolerisnya, melankolis, flegmatis. Nah, ini kan tentunya tadi presenter sudah memilah-milah ya. Memilah-milah ini kalau pendekatannya murid yang sanguinis kayak gimana gitu ya. Koleris kayak gimana, melankolis kayak gimana, flegmatis. Nah, mohon dipraktekkan nih. Coba pertemuan besok sebelum kita diskusi, kita praktekkan nih how to know student profilingnya siswa kita di kelas gitu Pak. Oh ini dari teman-teman guru-guru yang notabene di SD, ini rujukan dari Pak Agus sudah saya praktekkan nih, sudah saya profiling nih anak-anak sanguinis tuh kayak gini sesuai dengan teorinya yang tadi disampaikan. Tipe anak koleris tuh ini, tipe melankolis ini, tipe pragmatis ini. Nah, kita kan bisa sharekan dengan bersama-sama apapun lah ya. Saya senang kalau ada diskusi dua arah, pengalaman dari teman-teman Bapak Ibu, guru, entah itu jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA kan hampir sama lah. Hanya sebatas mungkin dari apa fase atau psikologi perkembangan anak lah. Kalau usia anak yang kemarin kita sampaikan dari 6 sampai 12, sekarang dari 12 ke mungkin ke 16, SMA kan itu berbeda lah.
Berbeda itu dalam konteks apa? Dalam konteks dari teori-teori perkembangan gitu kan. Nah, termasuk saya menarik juga ya Bu siapa tadi? Bu Lilis, Bu Lia ya Bu Lia. Nah, kami sejujurnya kalau tadi Pak Agus ada 3% untuk pendidikan inklusif ya, kami di level madrasah barang tentu ya, secara lingkup yang menangani pendidikan dasar ataupun juga pendidikan yang secara khusus kita bermuara pada mandatori 13 tahun ya wajib belajar ini kan sudah masuk ya terkait aturan-aturan bagaimana sekolah ataupun madrasah ya harus apa atau wajib bahasanya lah menerima semua jenis disabilitas tanpa syarat. Kami juga memahami bahwa konteks negara wajib menyediakan kayak layanan pendidikan inklusif. Di level pemerintah daerah juga sama. Kami nggak senantiasa kalau tiap minggu itu Kemenko PMK itu sudah wanti-wanti Pak, inklusif, inklusif pada seluruh jenjang apapun ya. Nah, termasuk di Direktorat Madrasah juga kami khusus menghadirkan ada kaitan dengan apa ya subdit vokasi dan inklusi gitu loh. Ini kan satuan pendidikan kami menunjuk kemudian menyelenggarakan pendidikan inklusif. Artinya sama lah. Coba dibuka ya kalau sedikit saya mungkin tadi sedikit menggoogling di beberapa rujukan dari mulai Permendiknas yang nomor 70 tentang pendidikan inklusif ini kan jelas ya. Jadi apapun as we know lah. Jadi Bapak Ibu tuh betul saya memahami lah. Syarat regulasinya, regulasi law regulationnya anak-anak pasca ini harus tahu. Ini loh inklusif Permendiknas nomor 70 2009. Apapun kita ngomongin mau inklusi, peserta didik yang memiliki disabilitas, memperoleh pendidikan ya secara inklusif. Tetapi tentunya kita juga harus bisa memahami yang tadi dikeluhkan oleh Bu Lia ya Pak ya. Kita tidak semua paham dengan bahasa-bahasa tadi ya. Entah itu mungkin yang kekurangan kata Pak Agus apa yang ACDC, disleksia ataupun apa ya di sekolah ya pastinya akan menemukan ke kesulitan. Nah, kami sampai menawarkan di madrasah itu ada untuk guru-guru itu pelatihan untuk inklusi. Setidaknya guru-guru diberikan sertifikat. Nah, memahami inklusi itu ada oleh Pusbangkom ya, mengadakan kegiatan untuk pelatihan guru-guru yang setidaknya ya minimal lah tahu atau secara psikologi anak yang ini yang disleksia, ini yang agak bacanya lambat, ini yang agak nakal, ini yang memang segera agak lambat lah dalam konsep apapun, nah, keterbatasan anak. Kemudian di PMA nomor 1 2024, ya monggo lah. Harusnya kemarin tuh mampir-mampir nggak ke Winto ya. Sekiranya belok saya ada di Jakarta ya ke Kementerian Agama ya. Saya tunjukin ini konsep inklusi, dikenalin ke para pejabat yang menangani kaitan dengan pendidikan inklusi. Ini karena kelihatannya nggak ada kabar-kabar ke dosen di Jakarta ya. Jenengan hanya ke UIN Jakarta aja ya. Tapi insya Allah lain waktu. Gagal ulang, Pak. Nggak apa-apa Pak Ade. Gas, Pak. Ini ada mahasiswa kita juga yang sedang di Masjid Istiqlal. Saya katakan, izin. Lagi pulang kampung, nih, lantai saya ada di lantai 6 kata saya itu dari Masjid Istiqlal ya. Bu siapa tadi? Nggak apa-apa. Prinsipnya insya Allah saya lebih ke arah ya mindset dari paradigma pengelolaan anak didik kita memang harus mulai kita rubah, harus mulai kita benahi, harus mulai kita setidaknya paradigma yang senantiasa apapun bentuk pendekatan ya dari mulai transfer knowledge kita dari penceramah hari ini ya harus kita layani dengan baik anak didik kita. Rasa-rasanya betul Pak kita kalau bahasa mengclosing sebaik strategi model yang kita pelajari ya kalau tahu gurunya nggak ada giroh dalam konteks ya memaknai hakikat dari anak yang memang berbeda dari sisi heterogennya ya agak sulit gitu kan menerapkan konteks itu. Nah, ibaratnya itu Pak, setidaknya ya gambaran hari ini, terima kasih saya mendapatkan wawasan ya dari hasil diskusi ini, hasil dari strategi tim yang hari ini memberikan pemahaman yang berbeda dari sisi pendekatan ya.
Eh, jadi ya rasa-rasanya lah gitu ya. Mulai melek Bu Fitri ya. Wah, Pak saya seneng aja Pak Alawi kalau ngeser-ngeser ini Gemini kan. Nah, kita jadi melek juga. Oh, bisa nih model ini kita pakai gitu. Dengan metode yang variatif kan anak tuh seneng ya dengan gambar-gambar. Saya suka gitu. Ini kok kalau lagi rame-rame di sosial media memposting mengapa ini apa ya aplikasinya. Agak kepo juga gitu dosen juga. Gitu. Agak-agak kepo juga kan. Artinya kan dari sumber mahasiswa yang hari ini notabene ya hampir sama lah makom kita tuh yang utama kan paling banyak yang cepetan baca, yang membedakan kita hari ini ya barang tentu itu ya. Insya Allah sekali lagi terima kasih. Dari mulai penyampaian saya sudah mulai interaktif lah setidaknya ya. Sudah menampakkan geliat-geliat, ada yang kemarin sampai pada titik konsultasi ini Pak, kalau makalah ini atau judulnya rasa-rasanya Pak untuk konteks student diversity bisa dijadikan rujukan ini ya proposal atau apa, silakan dieksplor aja lah. Toh jenengan itu kan konteks baik ke moderasi beragamanya masuk, baik kepada konteks pendidikan dari teori Howard Gardner-nya masuk gitu kan, ataupun juga ketika mengambil salah satu contoh strategi pendekatan kepada anak yang berbeda, termasuk KKP ini kan bisa dijadikan judul juga gitu. Dan ini belum saya sama sekali sampai pada semester ini belum menemukan strategi ataupun juga pendekatan ataupun juga model KKP ini. Nah, tinggal Pak buru-buru lah rek Pak Alawi, rek Haji Ucu nu kemarin ngajelaskeun yang Haji apa itu apa Pak Agus sok Pak Boro-Boro tah. Ini bagus juga nih. Saya juga menjadi ini ya. Itu barangkali Bapak Ibu semuanya ya mohon izin, mohon maaf. Saya mohon doanya kalau di Bapak Ibu yang di Cilegon ada di sini, saya traktir makan ini. Hari ini saya sudah nambah berkurang usia saya ini Pak, 16 Mei ya. Selamat, mabruk Pak, mabruk, mabruk. Mabruk, Pak. Mabruk, mabruk, mabruk. Semoga sehat. Amin Bu Nur lah intinya barusan teh agak jet lag dari jam 8 ada pembinaan di sini di kampus. Mabruk, Ya malu mabruk, mabruk. ya. Iya Pak Ustadz Nawasi inilah jadi kalau ke rumah itu bukan long weekend ya malah khidmahnya ke lembaga di sini ya karena ada amanah di yayasan ya di ketua yayasan bareng-bareng sama guru-guru dosen di sini. Ya setidaknya salam hormat ke keluarga besar di teman-teman di Cilegon, teman-teman di Subang juga hari ini yang insya Allah barang tentu saya atas nama pribadi dan lembaga dan juga yayasan memohon maaf, mudah-mudahan tidak panjang kalam, tidak panjang proses. Ini hilalnya sudah kelihatan, judul-judul tesisnya sudah mulai bertebaran saya pikir ini sudah pada bergerak ini ya memanfaatkan masa akreditasi baik sekali yang 5 tahun, Pak. Mohon doanya kami besok bergerak hari Selasa ke Jakarta juga ke Ban PT, ya karena ini proses transformasi dari apa dari sekolah tinggi ke institut kan masih belum tuntas. Jadi kita mau menuntaskan biar semuanya pede lah untuk di status PD Iya, Dikti kita. semoga lancar Pak Itu Dokter. Bu Fitri. Nah itu yang saya akan jawab Bu Fitri ya, yang saya akan jawab itu. Tetap ketua yayasan kudu turun tangan oke ya Gikian. Iya, iya. Biar Yang cepet Pak. ke-35 apa ya? Iya Pak Bos. Ke Yang ini ke-35 biasa ya? 35 ditambah berapa ya? Aduh, pokoknya mah saya masuk digital native lah. Kalau ada yang searching usia saya dicari di Google aja tuh berapa itu. Dokter, Aduh, dokter. siap. Siap. Kalau ada di Cilegon saya traktir duluan. Apa Mas saya ini ke Jakarta? Kalau ke Cilegon ada Senin katanya Pak. Saya ini mau traktir katanya Pak kalau ke Cilegon. Anjir, ya Allah saya kemarin ke Nurjati padahal saya ke Syekh Nurjati Pak Ulangi, lagi ulangi nyusun Pak, ulangi. apa-apa lagi nyusun coding sama ini sama apa sama artificial intelligence Pak. Tapi untuk di jenjang sekolah dasar dulu ya, jenjang MI dulu lah. Nanti kita share-share lah untuk di ininya. Makanya maksimalkan Bapak Ibu semuanya
nanti kalau toh ada peluang apapun ya, baik yang ada di guru-guru madrasah jenengan, di guru TK, di mana lah. Setidaknya saya kan akan melihat guru berprestasi, guru apa, jejak rekor jenengan. Kalau yang ada yang sudah PNS, urus itu PNS-nya, urus tuh tugas belajarnya, izin belajarnya. Yang belum disertifikasi, ya saya mah gitu aja lah kalau ke mahasiswa itu. Nggak muluk-muluk. Yang menjadi kesulitan dalam sisi pengembangan karirnya, ya kabar-kabar ngobrol aja gitu aja. Itu mohon izin saya off terus ini karena ini di depan saya ada beberapa dosen sama guru-guru juga yang ibaratnya Ya. ini sedang menunggu saya closing. Itu barangkali Pak Agus, Siap, Pak Pak, Rizky siap. ya, Pak Alawi, Haji Ucu semuanya lah. Kum, lakum. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dari awal sudah sampai akhir sudah selesai. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.